Wiji Tukul. Teka-teki orang hilang. Lelaki cadel ini tak pernah bisa melafalkan huruf R dengan sempurna. Ia cacat wicara, tapi dianggap berbahaya. Rambutnya lusuh. Pakaiannya kumal. Ia bukan burung merak yang mempesona. Wiji Tukul mungkin bukan penyair paling cemerlang yang pernah kita miliki. Namun, bila ia membaca puisi di tengah buruh dan mahasiswa, aparat memberinya cap sebagai agitator penghasut. Kegiatannya mendidik anak-anak dan membuat selebaran, poster stensilan dan buletin propaganda dianggap menggerakkan kebencian terhadap Orde Baru. Maka ia dibungkam. Dilenyapkan. Sejarah Republik menunjukkan Tukul adalah cerita penting dalam sejarah Orde Baru yang tak patut diabaikan. Ia salah seorang korban penghilangan paksa. Ia penyair yang sajak-sajaknya menakutkan rezim dan kematiannya hingga kini masih misteri. Kisah tentang Wiji Tukul adalah jilid perdana seri, Prahara-Prahara Orde Baru yang diangkat dari liputan khusus majalah berita mingguan Tempo Mei 2013. Serial ini menyelidik menyingkap, merekonstruksi, dan mengingat kembali berbagai peristiwa gelap kemanusiaan pada masa Orde Baru yang nyaris terlupakan. Kata pengantar, prahara sebuah orde. Di sebuah diskusi kampus, seorang mahasiswa, usianya diperkirakan belum lagi 20 tahun bertanya dengan nada serius. Apa yang terjadi pada masa Orde Baru? Benarkah kondisi politik teramat sulit? Jika dugaan tentang usia si mahasiswa itu tak meleset, mungkin lahir pada sekitar 1993. Ia masih bercelana pendek ketika Soeharto jatuh. Sebagai balita, ia tentu tak tahu betapa pada sekitar Mei 1998. Harga-harga melangit dan susu yang ia hisap dari botol langka di pasar. Mari berprasangka baik, ia bukan mahasiswa yang malas. Di era media sosial seperti sekarang, membaca sejarah Orde Baru atau cerita apapun bisa dilakukan bahkan melalui 5 inci layar telepon selular. Dengan kata lain, mahasiswa itu boleh jadi hanya ingin mendengarkan kisah cerita tentang Orde Baru. Bagi sebagian orang yang telah dewasa ketika rezim Soeharto ambruk adalah peristiwa kemarin sore. Krisis moneter, demo mahasiswa, masa yang mengamuk. Lalu seorang pria 77 tahun meletakkan jabatannya sebagai presiden. 15 tahun lewat. Peristiwa itu bagaikan baru 15 jam berlalu. Bagi si mahasiswa, kejatuhan Orde Baru adalah peristiwa pada abad pertengahan. Awalnya adalah upaya pendongkelan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Pada Kongres PDI di Medan, Juni 1996, Suryadi dibantu pemerintah merebut kursi Ketua Umum yang diduduki Megawati sebagai hasil Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada 1993. Terjadi dualisme kepemimpinan. Suryadi dibantu pemerintah merebut kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah orang dinyatakan meninggal, terluka, dan raib. Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI Letnan Jenderal Syarwan Hamid menyiarkan kabar bahwa Partai Rakyat Demokratik di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko berdiri di belakang peristiwa itu. PRD dan semua organisasi yang bertalian dengannya dinyatakan terlarang. Ketika itu, Tukul berada di Solo sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, Jaker, badan yang merapat ke PRD. Seperti aktivis lain, ia memutuskan bersembunyi, mengembara dari kota ke kota. Ia mendompleng truk, naik bus, atau menumpang mikrolet. Di tiap kota yang disinggahi, ia bersembunyi di rumah sahabat atau kenalan yang ia percaya. Dalam masa pelarian, ia tetap menulis sajak. Hilangnya Tukul sesungguhnya terlambat disadari setelah Soeharto jatuh dan para aktivis kembali muncul ke permukaan. Tukul tetap raib. Para aktivis menganggap Tukul dilindungi keluarga. Sebaliknya, sanak famili mengira Tukul disembunyikan partai. Orang yang secara terbuka mencium tanda hilangnya Tukul adalah Jaap Erkelens, peneliti KIP dari Belanda. Dia mendokumentasikan buletin-buletin karya Tukul dan mengenalnya dengan baik. Pada 18 Februari 2000, Erkelens mengirim surat pembaca ke Kompas. Dalam surat itu, ia meminta pembaca yang mengetahui Tukul menghubunginya. Tapi tak ada tanggapan.